Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini mungkin agak sedikit berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ada sesuatu hal atau mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini perlu kita cermati bersama dan perlu kita perhatikan bersama. Sekarang kita posisi sudah ada di bulan apa ini? Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita umat Islam akan melaksanakan hari raya Idul Adha. Ini banyak di media sosial kontroversi dan perbedaan tentang jatuhnya hari raya Idul Adha bertepatan di tanggal berapa. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, dan ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, pada malam hari ini perlu saya tegaskan kepada bapak-bapak, kontroversi tentang mengenai hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, ataupun masuknya bulan suci Ramadan, itu sebetulnya bukan dari sekarang, tapi sudah dari zaman dulu. Cuman kalau zaman dulu itu tidak seviral zaman sekarang, karena zaman dulu belum ada media sosial, dan media sosial belum menyebar di pelosok-pelosok. Jadi nggak begitu heboh kayak zaman sekarang. Dan itu. Kalau zaman dulu biasa-biasa, perbedaan Indonesia sama Saudi Arabia, sama Mesir, sama Mekah itu udah biasa-biasa saja. Zaman sekarang ini aja yang orang lagi senang-senangnya punya handphone. Daripada nganggur main-main handphone. Ada informasi yang tidak jelas asal share gitu saja. Kalau disuruh nge-share pengajian kiainya nggak mau. Tapi kalau nge-share asal usulnya tidak jelas, pokoknya asal share gitu aja. Zaman sekarang entah tujuannya mau memberikan informasi atau mau membuat gaduh, wallahu alam. Dan begitu. Ini saya tegaskan kepada semua jamaah, terutama jamaah kami, tidak usah neko apapun informasinya. Kita hanya satu keinginan kita dan tujuan kita untuk ikut keputusan pemerintah. Dan nggak usah pakai dalil-dalil, ditunjukin dalil-dalil juga nggak paham nanti, ya kan Pak? Ditunjukin dalil-dalil nggak paham, gimana mau paham orang nggak pernah ngaji kok? Ngaji kitab nggak pernah, ngaji falak nggak pernah, ngaji rubuk nggak pernah, berbicara masalah hilal, berbicara masalah tanggalan. Kita orang kecil tinggal ngikut aja selesai. Betul nggak Pak? Nggak usah neko-neko. Ini banyak perbedaan-perbedaan. Cuman sebelum saya utarakan, saya tegaskan kepada bapak-bapak, tidak usah neko-neko, cukup ngikutin peraturan pemerintah. Bagaimana Pak Yai kalau pemerintahnya itu salah? Macam hebat aja kok nyalah-nyalakan pemerintah. Kan gitu kan? RT aja gak pecus nyalah-nyalakan pemerintah. Ngaji aja nggak pernah tamat nyalah-nyalakan pemerintah. Sekolah aja paling tinggi S1. Ya kan Pak, nyalah-nyalakan pemerintah. Betul nggak?
Hidup dibuat ribet itu ngapain? Kita ini ijtihad juga nggak bisa, bisanya cuma taklid. Bisanya cuma ngikut. Ya, ngikutnya aja taklid kita ini taklid nggak karu-karuan. Nggak punya kaidah, nggak punya landasan kan gitu. Jadi makanya tinggal ngikut gitu aja lah. Ya. Masih syukur mau ikut sama kiainya. Kalau kiainya ikut siapa? Udah kiainya ikut pemerintah, ya udah ikut pemerintah aja. Nggak usah banyak cekune. Mau beda pendapat, mau beda hari raya, mau beda puasanya, nah itu silahkan mereka yang mau beda-beda. Tapi kita harus atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Kanjeng Nabi, dan taat kepada pemerintah. Selesai. Ini kalau dipikir-pikir pusing kepala kita, Pak. Ada juga yang mengatakan begini. Hari raya Kurban itu 1 ekor kambing itu bisa untuk 1 keluarga. Ya kan? Enggak usah satu orang 1 ekor kambing, enggak usah. Gayanya apa coba? Ngikutin sunnah Rasul. Karena Kanjeng Nabi dulu pernah kurban 2 ekor kambing, yang 1 untuk Kanjeng Nabi, yang 1 untuk keluarga dan umatnya. Pernah dengar gak itu, Pak? Pernah dengar kan? Ya, ustaz-ustaz banyak, kiai-kiai juga banyak yang, tapi nggak tahu ustaz yang bagaimana, kiai yang bagaimana, wallahu alam, saya tidak ngerti. Cuman kalau saya tegaskan, mengikuti tuntunan fikih tidak usah ikut-ikutan. Mendingan ngikutin dasar yang diajarkan oleh gurumu dan kiaimu. Ya, sebagaimana peraturan di dalam fikih. Kalau kurban 1 orang, ya, minimal 1 ekor kambing atau lembu, ya. Kemudian kalau mampu ya unta, kalau mampu harus belinya di Mekah sana, gitu Pak ya. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing. Kita menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat di zaman-zaman akhir seperti ini. Kalau kita tidak waspada, kita akan kejegur, ya, akan masuk di jurang-jurang yang kita tidak tahu. Banyak akhir-akhir zaman ini yang paham-paham itu dikatakan paham nggak jelas. Ya. Ya, kayak macam di Indonesia sendiri kan sangat lucu. Ormas kok mengumumkan apa? Hilal. Ya kan? Ormas kok mengumumkan hilal, itu dasarnya dari mana? Ayo coba. Oh, orang yang berhak mengumumkan hilal itu adalah pemerintah, bukan ormas. Sudah ormasnya nggak jelas juga. Pernah nggak mentelusuri yang sekarang ini yang mempermasalahkan perbedaan Idul Adha itu? Siapa penulisnya? Ya, share-nya tadi di media sosial itu dari siapa coba? Pertanggungjawabannya. Bapak tidak ngerti satu persatu orang itu bahwa di situ ada juga Hizbut Tahrir. Jaringan-jaringan paham-paham yang terlarang, yang ideologinya masih montang-manting, nggak karu-karuan. Ya. Mereka tuh seneng kalau ada hiruk-pikuk tentang pemerintah, itu senengnya minta ampun. Baik itu di Menteri Agama maupun di Presiden dan sebagainya, itu seneng. Sengaja mau ngosak-asik, mengobrak-abrik kita semua, Pak. Nah, kita ini dituntut ngaji itu supaya punya kaidah, punya landasan, ada yang kita ikutin, ada yang bisa dipintain pertanggungjawaban, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, atau bahasa orang Jawa itu apa? Anut grubyuk, orang ngerti rembuk, ikut-ikutan, nggak tahu sasar susulnya, nggak tahu kaidahnya, nggak tahu dalilnya, pokoknya ikut gitu saja. Ya kan? Ada yang aneh lagi, nggak ngerti tapi dalil. Nggak ngerti tapi berdebat. Nanti dikasih tahu tidak mau tahu. Pokoknya menurut saya kamu itu siapa? Saya pinter enggak, ngalim enggak, kiai enggak. Pokoknya menurut saya, setahu saya, setahumu itu paling sampai ke dunia maya. Kalau kata Pak Barum itu ilmumu baru sampai ke masjid, belum sampai ke makam. Iya Pak ya. Ilmunya baru sampai ke masjid, belum sampai ke makam.
Dalil pula. Nanti kalau dikasih tahu nggak mau tahu. Dasarnya, pokoknya, atau katanya. Setahu saya, dengar saya loh. Ini hujah macam apa ini? Maka jamaah kami saya tegaskan jangan ikut-ikutan orang yang di luar sana yang tidak tahu sasar susurnya mengenai sholat Idul Adha atau mengenai jatuhnya hari raya Idul Adha. Kita nyatakan dan kita pastikan harus ikut pemerintah, walaupun toh di Idul Adha ini nanti itu ada perbedaan antara Indonesia dengan Makkah. Karena memang posisinya beda Pak, ukurannya juga beda. Ya, saya mau jelaskan ya bingung Bapak, nggak tahu ilmunya. Mulai dari mana saya menjelaskan pelajaran rubuk itu ruwet. Ya. Pelajaran rubuk itu ruwet untuk bisa mengetahui hilal, untuk bisa mengetahui matlak. Matlak itu dari tempat dari terbitnya matahari, dari terbenamnya rembulan. Itu kajiannya jelimet itu. Itu profesor-profesor yang udah kiai-kiai alim alamah lah pembahasannya itu. Ya di pemerintah sana sudah digodok berbagai macam kaidah atau dalil-dalil itu, dasar-dasar itu sudah digodok semua. Udah dirembuk semua mencari sesuatu yang betul-betul kelihatan sehingga nanti akan diputuskan kepada umat. Gitu loh Pak. Jadi gak usah ngeribet-ngeribetin pemerintah. Kita berilah kepercayaan terhadap pemerintah untuk bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah kita sebagai umat kecil, sebagai orang kecil, nggak usah neko-neko, tinggal terima gitu saja kok. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya juga tadi yang saya sampaikan. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, ilmu tidak punya, ya. Disuruh ijtihad juga tidak bisa. Disuruh buka kitab juga nggak ngerti. Boro-boro kitab yang jenggoten, kitab gundul nggak ngerti juga. Boro-boro kitab gundul, kitab jenggoten aja nggak ngerti. Gitu ya Pak. Jadi nggak usah memperkeruh masalah. Ya, direm itu handphonenya itu. Jangan membiasakan ngeser sesuatu yang tidak jelas. Asal usulnya kalau mau tanyalah Jabri sama seseorang, Pak kok ada kayak gini bagaimana? Nah, syukur-syukur datang bisa diskusi baik-baik kan begitu. Karena orang kecil itu nggak punya ilmu Pak. Kalau sudah berbeda pendapat itu adanya cuma gontok-gontokan, ejek-ejekan, jelek-jelekin yang lain kan begitu. Kalau kontroversinya orang-orang alim dari zaman dulu, dari zaman baula, Imam Syafi'i tidak sama dengan Imam Hanafi, Imam Hanafi tidak sama dengan Imam Maliki, Imam Maliki tidak sama dengan Imam Hambali. Empat-empatnya imam itu beda, tapi mereka tidak kelahi terus, nggak macam kita. Bener apa bener? Bener apa bener Pak? Nah, kita ini goblok iya, gendeng iya, oon iya. Kalau kata siapa Ustadz Da'at Ratib beleng iya, lu gayanya lu berbicara masalah hilal, ikut meributkan masalah ketetapan Idul Adha, mbok ngaca, ya, mbok ngaca, suruh ngaji nggak pinter, nyalahkan pemerintah gimana ini, kok nggak sama dengan Arab, emang kalau udah Arab itu bagus apa? Ya. Coba Bapak kita kupas sedikit saja. Ini kalau Bapak mengacu ke Arab untuk Idul Adha di tanggal 9, ya kan? Kita harus sportif dong ikut itu. Kenapa kalau sholat taraweh di Mekah sana berapa rakaat? Berapa rakaat? Sama witir berapa rakaat? Kenapa Bapak-bapak menjalankan 11 rakaat? Ayo ngomong. Ayo ngomong coba. Kenapa nggak ngikut Mekah? Ayo kita sportif saja lah.
Ya Pak Basroni? Iya kan? Ayo. Itu yang saya bilang, yang saya katakan. Nggak usah neko-neko orang kecil. Orang kecil goblok, gendeng, miskin. Makmuman aja. Dengan berdasarkan lillahi ta'ala. Enak. Karena ribet Pak. Mendingan kita debat sama orang-orang yang ngerti. Yang tahu ilmu. Malah enak. Ada dasarnya. Ini kan dasarnya pokoknya setahu saya di dunia maya. Ada yang share. Kan itu. Ada yang memberikan informasi. Mereka juga ustadz. Oh, korban bisa 1 ekor kambing, bisa 1 keluarga. Enggak apa-apa lah, baru 1 keluarga. 1 umat pun bisa. Tapi siapa yang korban? Yang korban 1 umat siapa Pak? Kanjeng Nabi. Bapak punya umat? Enggak punya umat. Gimana? Punya istri sama anak aja karena enggak tanggung jawab. Boro-boro kok mampu menjaga istri dan anaknya, jaga dirinya aja dari pertanggungjawabannya Allah nanti di akhirat belum tentu bisa. Ini gayanya ikut-ikut. Wah, aku mau korban 1 ekor untuk 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Dasarnya dari mana, Dul? Dasarnya dari mana? Nah, maka saya tegaskan. Idul Adha lagi ya, Idul Adha di tahun ini tidak usah kita ikut-ikutan yang tidak tahu asal susunya. Kita harus ikut pemerintah. Ini kalau misalnya salah kan yang dosa pemerintah. Kita mau inti kalau kita nggak tahu ilmunya. Sama dengan kita jamaah. Jamaah kalau tahu bahwa imamnya itu salah, kita harus munfarid. Munfarid itu atau menyendiri itu juga harus butuh ilmu. Gak asal munfarid. Harus ada ilmunya. Kalau gak ada ilmunya, bisa-bisa sholat kalian juga batal. Sama dengan hal ini Pak. Sama dengan hal ini. Itu banyak yang mengenai Idul Adha itu juga banyak. Mengenai Idul Fitri juga banyak. Mengenai 1 Ramadan juga banyak. Kontroversi, perbedaan itu banyak. Tapi orang-orang alim itu Pak, beliau itu tahu bahwa khilafatu ummati rahmatun. Kata Kanjeng Nabi. Perbedaan pendapat umatku itu jadi rahmat. Kalau kita jadi apa? Jadi laknat. Ya, bukan jadi rahmat tapi jadi laknat. Contohnya banyak yang kecil-kecil itu gontok-gontokan gara-gara beda. Oh, gimana itu? Yang Mekah aja tanggal 9, masa Indonesia tanggal 10? Ngotot nggak tahu dasar, hanya ikut-ikutan. Nanti diceritakin rubuk atau falak, nggak ngerti falak. Begitu ditelusuri boro-boro falak, disuruh baca Fatihah aja enggak pecus. Lucu enggak? Yang pusing siapa? Yang pusing kiainya, disuruh ngaji enggak mau ngaji. Sukanya buat masalah aja terus. Nah, ini di Indonesia itu terjadi seperti itu. Ada lagi yang nanti nyari ustadz ya. Ustadz itu yang kalimatnya apa? Kakek aneh, diancuk. Apalagi Pak? Apa Pak? Kakek aneh terus diancuk, blogok jaran terus apa? Wasu semua masuk semua tuh kalimat-kalimat. Lu kayak gitu pun masih dipanggil ustad. Ini yang salah umatnya apa kiainya atau ustadznya? Terus mbok yao dibuka sedikit hatinya itu biar bisa melihat gitu loh Pak. Supaya tidak ketutup dengan pandangan mata kepala kita, tapi hati kita tuh bisa melihat. Benar gak? Apalagi tadi yang saya katakan bahwa HTI walaupun toh pada dasarnya organisasinya itu sudah dibubarkan sama pemerintah, tapi ideologi yang ada dalam diri seseorang itu masih keliaran kemana-mana. Mereka paling senang kalau ada sesuatu ketetapan pemerintah yang sedikit kontroversi itu senang. Gitu.
Kalau orang NU itu Pak, yang NU bener-bener tulen itu senang perbedaan pendapat itu. Oh, berdebat itu udah biasa itu. Kiai sama kiai, lengkel-lengkelan, otot-otot biasa itu. Ya. Habis itu makan bareng. Nanti ya telepon-teleponan gimana Pak? Itu kiai. Dan di NU itu sudah nggak asing lagi Pak namanya perbedaan-perbedaan pendapat itu. Tapi nggak jadi laknat. Kan ada dulu kan yang jadi persoalan juga tentang presiden. Kalau Gus Gofur putranya siapa? Mbah Maimun Zubair itu kan itu pendapatnya seperti ini. Kemudian Kiai Haji Agil Sirot ketua PBNU di saat itu pendapatnya seperti ini. Itu di media sosial itu ribut, ya kan? Saling ejek mengejek, olok mengolok. Itu orang-orang kecil macam kita bingung juga kan Pak. Tapi mereka itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Karena mereka tahu ilmunya. Untuk islah itu juga gampang. Untuk baik lagi itu gampang. Gak kayak kita. Kita ini gara-gara pilihan presiden gak sama aja. Itu 5 tahun gak sembuh-sembuh. Ya dendamnya. Itulah pilihanmu. Itulah pilihanmu. Itu jadinya. Kalau sudah gak senang itu presiden sesetap-setapnya lah, sementeri-menterinya nggak ada yang betul itu menteri agama macam apa itu. Aku tanya, lu kamu tuh siapa? RT enggak, RW enggak, apalagi lurah. Ngatur istri aja nggak bisa, ngatur anak aja nggak bisa. Kok petendang-petendang? Ngatur apa? Ikut-ikut ngatur presiden, ya. Menteri agama, iya. Ngaji aja dul. Makan pesantren nggak pernah. Lucu Pak. Lucu. Di Batam pun banyak yang lucu. Ustadz juga banyak yang lucu di Batam. Ngaji nggak pernah, mondok nggak pernah, Fatihah nggak lurus. Petendang di atas mimbar. Nyalakan ini itu macam dia bener aja. Paham ya Pak? Loh, saya bukan marah ini. Ini realita loh Pak. Ini realita. Yang kita hadapin akhir-akhir ini seperti itu. Ya, kalau Bapak sempat nggak ngaji saja, saya pastikan Bapak akan gagal paham. Apalagi info-info di media sosial itu Pak. Macam-macam. Gimana itu? Itu yang ngomong pun ustadz besar, pendukungnya banyak. Santrinya kalau pas pengajian, satu lapangan penuh itu. Kan begitu. Dasarnya dari situ. Ya sekarang itu juga harus diklarifikasi pendukung yang macam mana bro. Ya Pak, pendukung yang macam mana? Kalau disampaikan kayak macam yang dipanggil Gus Nuril itu pengikutnya banyak gitu, apa itu ulama? Apa itu kiai? Benar gak Pak? Ayo kita belak-belakan saja. Nah, makanya dari itu kita dituntut supaya ngaji supaya ada kaidah, ada tendensi, ada landasan di dalam diri kita, ada yang kita ikutin, bukan hanya ikut-ikutan. Jelas orangnya yang kita ikutin masih hidup, dia bisa dipertanggungjawabkan. Tanyalah siapa kiaimu, siapa gurumu, siapa ustadzmu, ngomong. Kalau salah ustadznya, nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah adalah ustadz kita. Kalau salah gurunya, nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah adalah gurunya. Kita tinggal nuntut gitu aja kok repot Pak. Paham Pak ya? Ada apa lagi? Ya. Perbedaan banyak. Idul Adha sudah, Idul Fitri juga sudah. Bahkan di dalam tuntunan Torekoh, ada Torekoh Qadiriyah Naksabandiyah yang viral di akhir-akhir ini juga sering kontroversi. Pemerintah belum masuk puasa, dia puasa duluan. Nanti lebarannya duluan. Dia mengatasnamakan Qadiriyah Naksabandiyah, ada juga. Tapi orang alim ya biasa-biasa aja lah. Gak usah ribet-ribet. Zaman akhir memang ada yang kayak gitu-gitu juga. Yang jadi persoalan itu kita aja lah. Kita terkontaminasi enggak? Kita ikut-ikutan enggak? Kan begitu. Yang jadi problem lagi itu Pak, zaman akhir itu di media sosial itu ada orang yang
Tangannya itu gerawil bahasa saya itu. Utek aja. Cari-cari informasi. Agar gimana tujuannya nggak ngerti lah itu. Gampang nge-share itu gampang itu. Tanpa klarifikasi, tanpa nyari-nyari pertanggungjawaban, tanpa berpikir kalau yang saya share itu nanti diikutin orang, terus orang itu minta pertanggungjawaban sama kita bagaimana? Ayo, cobalah misalnya begini. Bapak nge-share keputusan Ormas Lebaran haji jatuh pada tanggal 9 misalnya. Oke? Setelah itu Bapak yang mengharap kepada satu persatu orang itu supaya ngikutin tanggal 9. Sementara pemerintah mengumumkan tanggal 10, tepatnya hari Minggu misalnya. Terus orang itu ikut Bapak di tanggal 9. Ya. Kira-kira sejauh mana pertanggungjawaban Bapak memberikan informasi kepada orang lain bahwa Idul Adha tanggal 9? Sejauh mana? Kita ambil contoh pertanggungjawabannya. Orang itu mesti sholat Idul Adha di tanggal 9. Sementara di tanggal 9 itu masih hari apa? Hari Arafah. Belum waktunya sholat Idul Adha. Berdosa enggak kira-kira? Berdosa enggak kira-kira Pak? Jadi persoalan gitu loh Pak. Nah, ngibadahnya ke Mekah gitu kan? Ya kenapa tadi sholat tarawihnya enggak mau ngibadah ke Mekah? Ayo. Kenapa kalian enggak pakai jubah? Di Mekah sana jubahan semua kok. Inilah Pak yang harus kita berpikir sportif itu. Sementara Bapak harus tahu ya, harus tahu Kanjeng Nabi sendiri itu sudah menggarisbawahi kan. Sumu kama asumu, fitru kama afitru. Puasalah kamu bersama orang-orang yang puasa. Di saat itu ketetapan pemerintah atau umarok untuk puasa. Dan berhari raya Idul Fitri lah kalian semua bersama orang-orang yang hari raya Idul Fitri. Dalam arti kata di situ adalah pemerintah yang mengumumkan keputusan hari raya Idul Fitri. Dari situ bisa diambil keputusan bahwa menentang dengan keputusan-keputusan pemerintah itu adalah berdosa. Sampai di sini ada yang tanya nggak kira-kira? Ayo, sampai di sini ada yang tanya nggak? Kalau tanya juga kasih mic itu, biar saya jelaskan nanti. Coba. Dan lain kali kita ngerti, kita paham bahwa ke depan itu tidak terlalu nekok-nekok. Silakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Yai, mohon maaf. Saya juga akan sedikit bertanya. Mereka yang selama ini mempermasalahkan itu kan dari sisi ibadahnya. Karena kan di dunia ini kan kalau sholat Idul Adha itu kan ibadahnya ke saat terjadinya wukuf di sana. Sementara wukuf itu kan terjadi hanya sekali saja. Nah berarti kalau di sana sudah melakukan wukuf sementara di Indonesia belum, nah itu kiblatnya terus gimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan juga dengan hitungan yang pakai hilal. Kalau pakai hilal kan antara Indonesia sama Arab Saudi itu selisihnya kan cuma 4 jam saja. Kalau memang perbedaan derajatnya bulan itu enggak terlalu jauh, kenapa tidak sama gitu. Demikian Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang sangat hebat. Ya, yang sangat bagus. Akan tetapi perlu diketahui bahwa semua jamaah haji yang berasal dari negara Indonesia, maka mereka nanti akan melaksanakan sholat Idul Adha di tanggal 9. Karena keputusan pemerintah yang ada di Saudi Arabia atau di Mekah sana tanggal 9. Tidak boleh orang Indonesia yang melaksanakan ibadah haji
Ya kan? Di tanah suci Mekah nanti, terus dia Idul Adha-nya di tanggal 10. Harus tanggal 9. Boro-boro kok 4 atau 5 jam perbedaan. Perbedaan 1 jam saja bisa berubah. Itu namanya hilal. Itu namanya matla' tadi. Karena di sana paling masyrik kita ada di posisi di sana paling maghrib kita berada di posisi masyrik. Kalau kita berdasarkan matahari saja apa namanya itu matla'us syamsi, terbitnya matahari itu tidak sama dengan di Mekah. Di sini sudah terang, di sana masih gelap. Berbeda baru 4 jam, Pak. 1 jam saja itu rubuk bisa menentukan. Dan alat yang sudah canggih di zaman sekarang itu sudah bisa melihat hilal. Di sini sudah kelihatan, di sini belum kelihatan, di Mekah sudah kelihatan. Maka negara punya kebijakan masing-masing. Di mana di sana ada peraturan yang memakai rubuk di sana ketetapannya di tanggal sekian. Dan kita nggak boleh ikut di sana karena di sini ada ketetapan tersendiri. Gitu loh, Pak. Ketetapan itu yang diambil oleh rubuk. Ada pelajaran di dalam rubuk itu sehari semalam itu kan 24 jam. Ngertinya kita malam itu 12 jam, siang itu 12 jam, kan begitu. Nah, itu ada di bulan itu, Pak, itu dipanjang malamnya, pendek siangnya. Ada yang terbalik, siangnya itu panjang, malamnya pendek. Selisih berapa menit itu ada. Itu banyak. Ya. Belum lagi nanti perbedaan masalah kiblat. Ya, kiblat yang sudah heboh bertahun-tahun lamanya, bahwa pergeseran bumi, kiblat sekarang ini posisi kita di Indonesia tidak seperti yang dulu lagi. Harus miring sedikit. Sehingga pengurus masjid itu pada bingung. Harus dirubah masjidnya, dibongkar, diiringkan lagi sedikit. Kan gitu, Pak. Nah, itu kan bertele-tele. Cuman Ustaz bilang kiblati gitu aja kok. Bingung. Yang penting madhep kiblat gitu aja lah. Makanya tadi yang saya bilang, pemerintah itu sudah pinter, Pak. Ya. Di sana timnya semua itu sudah ada. Semua sudah ada, ilmunya juga sudah ada. Andai kata terjadi perbedaan pendapat, itu tidak akan jadi konslet, tidak akan jadi ribut. Maka saya tegaskan, yang selama ini buat ribut itu ya kita-kita ini yang orang awam. Kan begitu. Bapak, ada yang udah pernah haji? Ya, ada yang enggak, umroh sudah ada lah ya. Di sana kalau mau sholat ada qori enggak? Nah, qori kayak macam di sini mujud terus suaranya keras-kerasan setengah jam, muammar di setel. Enggak ada kan? Kenapa ketika kemarin Menteri Agama menentukan di sini mau disamakan sama di Mekah, diselenkan aja speakernya, heboh semua. Katanya mau ngiblat ke Mekah. Mekah enggak ada, cuman azan saja. Ayo, nyalakan lagi Menteri Agama. Kalau yang nyalakan sama-sama menteri mungkin oke lah. Yang nyalakan Pak Agus, pandinya cuma jualan sate. Yang nyalakan Pak Witonyo, cuman pinternya cuma jualan roti bakar. Ya perlu dipertanyakan dong, ngajimu sampai mana, mondokmu berapa tahun. Ini kan kadang Masya Allah, luar biasa. Makanya aku tegaskan sama Pak RT, Pak Firman itu kan, kamu gak usah nyokon-nyokon laleh. Kamu ngatur wargamu cuma 30 orang aja, gak tentrem gini kok. Ngomong presiden barang, ketinggian. Kalau bahasa orang Jawa itu ngerayangin jicoke dhewe lah. Bodohmu itu di raba-raba, biar nggak terlalu sombong. Tinggal makmum saja, nggak usah ngejek-ngejek pemerintah, makmum saja. Jadi saya katakan, kalau pemerintahnya salah, pemerintah sendiri nanti besok yang akan tanggung jawab di hadapan Allah, selesai. Menteri Agama sendiri yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti, selesai. Kalian mau akalnya kalian sendiri, dasarnya apa? Sering saya tegaskan, dasarnya apa? Ya. Baru dasar Al-Quran saja itu baca aja nggak fasih, apalagi terjemah, apalagi tafsir. Nah gitu, bener nggak Pak? Nah, ini bukan marah, ini ketegasan ini. Saya tidak mau jamaah saya terkontaminasi dengan hal-hal yang kayak gitu. Jangan dibiasakan.
Nggak ada manfaatnya kalian dikir, kalian wirid, hanya ngolok-ngolok pemerintah aja terus, kayak macam pinter aja. Boleh yang ngolok-ngolok, kalau udah pinter betul. Bener kan Pak? Udah pinter betul, boleh ngolok-ngolok lah. Apa tadi yang pertama, yang kedua apa? Udah kejawab semua dua-duanya kan Pak? Gitu loh. Ya nanti kalau mau butuh kuatnya, simak ceramahnya Buya Yahya yang baru saja. Iya makanya kalau Bapak pergi haji ya kan di sana, Bapak ngikutin peraturan di sana. Jadi tarwiyah itu sudah jatuh di hari Jumat, ya Sabtunya sudah Arafah. Tarwiyah itu jatuh di hari Kamis, Jumatnya sudah Arafah, Sabtunya Idul Adha. Di sini yang enggak, di sini Jumatnya nanti sudah tarwiyah, terus Sabtunya nanti Arafah, Minggunya Idul Adha, kan begitu. Kalau Bapak haji yang ngikutin peraturan di sana. Karena posisi Bapak sudah tidak di Indonesia. Mungkin Bapak sudah di sana. Paham enggak? Gitu loh Pak. Jadi jangan diubat-ubatkan orang-orang yang seperti itu. Tak bisa seperti itu. Belum lagi nanti waktu. Waktu kita aja selisih jam. Ya. Di Batam sama di Jawa kami di Pati itu 1 jam hampir Pak. Hampir 1 jam lah ya. Sana sudah maghrib, sini belum. Bayangkan. Kalau Bapak mungkin naik pesawat dari sini puasa, ya kan Pak. Terus pergi ke Jawa, enak dong puasa Bapak, nggak nyampe 1 hari. Yo, selisihnya 1/2 jam. Apa Bapak nunggu maghribnya Batam? Iya kan? Mesti Bapak ngikutin maghribnya di Jawa kan? Atau sebaliknya, Pak Basroni Al-Jawi ini ya bulan puasa habis subuh berangkat dari Jogja menuju ke Batam, perjalanan 1,5 jam. Nyampe sini maghriban di sini. Sementara maghribnya di sini bulan mana sama Jawa? Apa kita belum puasa Pak Basroni buka puasa dulu? Karena di Jawa sudah masuk maghrib. Ayo mikir coba. Nah, mikir logika lagi Pak. Jangan nggak ikut-ikutan gitu loh Pak. Ada kalanya kita itu boleh-boleh saja mengkiblat mengikuti aturan-aturan yang ada di Mekah. Tapi tidak semuanya, fikihnya aja berbeda Pak. Ya. Di sini Imam Syafi'i, di sana siapa coba? Gak ngerti kita kan? Itu loh Pak. Belum lagi berbicara masalah falak atau rubuk yang mengatur hilal ini. Wah ruwet lah. Udah pokoknya tanya sama kiainya, saya itu nanti Idul Adha ikut mana gitu malah enak malah. Gak usah banyak cekonek, gak usah banyak dalil. Dibukakan dalil juga gak ngerti, diajak debat juga gak ngerti. Pokoknya ilmu pokoknya. Untuk nggak pokoknya joget malah nggak karuan nanti. Ya kan Pak? Enak kiainya nanti akan mikir juga. Ya. Dan kiainya juga memikir gini, wah kalau saya jawab asal-asalan, gimana pertanggungjawaban aku besok di akhirat? Kiainya ngaji lagi, buka kitab, masih PR. Kan begitu. Terus mengingat-ingat dulu waktu di pondok itu bagaimana diajarkan kiai ada falak, rubuk, mantek, balaghah, barang itu bagaimana? Itu dikaji-kaji lagi. Rata-rata yang saya lihat di mana-mana di media sosial itu kroco-kroco. Ya. Mandang ada yang tinggi ilmunya tapi kita tidak tahu. Mereka itu sengaja mengobrak-abrik kita itu nggak tahu. Ya. Berusaha untuk mencari celah, ya kan, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah supaya mereka tidak cocok. Itu ujung-ujungnya. Paling ujung lagi ya, itu kan pilihanmu, bukan pilihanku. Nauzubillah subhanahuwataala min dzalik. Karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan tadi bukan karena emosi atau marah bukan, tapi saya mencoba untuk membukakan pintu hati Bapak-bapak supaya ngerti. Ya, supaya ngerti. Dan jangan mudah terprovokasi terutama dalam hal agama. Juga jangan gampang mudah tertipu dengan casing-casing atau gistur-gistur luarnya tapi tidak tahu hatinya. Karena kelihatan banyak sekarang ini macam orang alim, alamah betul kalau dilihat dari pakaiannya. Ya.
Tapi ternyata di dalamnya nggak ngerti seluk-beluk tentang agama. Ada juga yang bentuknya kayak macam orang tua kita Pak Baru, pakai baju pendek, ya kan? Songkoknya hitam nggak putih, juga nggak berjenggot. Tapi ternyata hatinya luar biasa. Kepeduliannya sama orang tinggi, sosialnya tinggi, kasihan sama tetangga, sama kawan. Padahal nggak banyak dalil. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Loh, namanya orang Pak. Nah kita kadang kejebak dari keseng-keseng itu. Nggak percaya coba. Nanti jenengan itu nggak ngaji 1 bulan saja. 1 bulan nggak ngaji, terus manjangkan jenggot. Jenengan pakai modal, insya Allah, astagfirullah, masya Allah. Datang ke sini bawa sorban. Siapa yang anggap jenengan bodoh? Padahal jenengan cuma penjual roti aja. Maksudnya, oh Ustadz itu. Kayak macam Pak Abdul Latif, bapaknya Mas Asali itu kalau datang ke sini misalnya ada orang baru kan. Ngertinya orang alim, itu ada syekh dari mana itu? Bener gak? Kalau misalnya ada orang baru lah, sebenarnya Mas Ali kan ada orang jamaah baru ini kan. Misalnya kok Mbah Abdul Latif, Mbah Jenggot itu datang, mesti nganggap itu syekh. Karena jenggotnya putih, ya panjang, pakai jubah, pakai sorban. Ngertinya ngalim. Dibukain kitab gundul, wah demam langsung. Di luar kepala. Masya Allah, ini zaman sudah akhir Pak. Jadi sekali lagi kajian pada malam hari ini tadi saya sampaikan ini lain daripada yang lain. Ini sebagai pengertian kita bersama yang setiap malam Jumat kita ngaji, jangan gampang terprovokasi dan jangan gampang kemasukan daripada hoak-hoak ataupun perbedaan-perbedaan. Mendingan datang ke tempat kawannya atau datang ke tempat kiainya, duduk bareng-bareng, ya tanya, gimana Pak? Kok saya dapat informasi kok kayak begini? Kan enak duduk bakas ilmu kan Pak, kemarin pahalanya kan sama seperti orang melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Daripada bual-bual di media sosial gak ada manfaatnya, datang ke tempat Pak Witono. Syekh, gimana Syekh? Ini hukum kayak gini Syekh. Atau Mbah Marjo, Mbah, ini gimana Mbah? Kan enak dapat pahala sholat sunat 1000 rakaat. Nah dapat roti lagi. Ya daripada telepon-teleponan WA-WA capek ngetiknya. Itu kan Pak. Mendingan nge-share YouTube-nya kiainya aja. Jelas malah. Mana tahu ada yang nyangkut di sana ngikutin. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah, namanya jaring. Ya, atau lewat TikTok-nya atau lewat Instagram-nya kan banyak itu YouTube kiainya itu. Tinggal ketik aja Ustadz Kahfi mengaji, share kemana-mana. Udah, nanti kalau ada perang biar perang sama kiainya. Kan begitu. Kalau mau ada yang mau berdebat biar berdebat sama kiainya, jangan berdebat sama kalian. Malah pingsan pula nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.